Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran, salah satu contoh pengukuran antara lain adalah kita bisa menggunakan roll meter untuk mengukur panjang lantai misalkan. Atau kita bisa menggunakan yang lainnya. Selanjutnya mengukur panjang buku menggunakan penggaris. Nah, misalkan ada buku kita ukur dengan penggaris ataupun mistar. Menimbang benda menggunakan timbangan dan juga kita bisa menghitung waktu yang ditempuh suatu benda atau ketika kita berlari menggunakan stopwatch. Lalu, apa kegiatan yang bukan pengukuran? Nah, kegiatan yang bukan pengukuran, misalkan kita menghitung jumlah orang yang hadir dalam suatu acara atau yang masuk dalam suatu objek wisata menggunakan counter. Menghitung jumlah nominal uang, ada nilainya, tetapi itu bukanlah pengukuran. Menghitung banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai kamar, itu juga bukan pengukuran. Nah, kegiatan tersebut itu adalah hasil perhitungan tidak memiliki satuan. Sebagaimana besaran pokok. Besaran pokok apa? Akan kita jelaskan nanti selanjutnya di slide-slide selanjutnya. Oke, sebagai contoh, menghitung banyaknya ubin. Di situ tidak ada ukuran standar dari ubin. Misalkan dalam suatu ruangan itu diisi ubin ukuran 30 kali 30. Akan berisi sekitar katakanlah 40 ubin. Tapi kalau kita isi dengan ubin yang lain, maka jumlahnya pun berbeda. Itu tidak bisa kita katakan dengan sebagai pengukuran. Selanjutnya, apa sih pengukuran itu? Jadi ada kegiatan yang membandingkan suatu besaran dengan yang akan diukur dengan besaran yang telah didefinisikan sebagai standarnya. Nah, besaran itu apa? Besaran adalah objek yang diukur, sedangkan satuan itu adalah suatu cara untuk menyatakan besaran. Nah, di sini ada definisi sebagai standarnya. Jadi ada suatu besaran yang digunakan sebagai standar. Sebagai contoh, kita bisa mengukur panjang lantai dengan jengkal kita misalkan. Nah, kalau kita ukur ada 5 jengkal, berarti kan panjang lantai itu hasil ukurnya adalah 5 jengkal. Tetapi pembandingnya adalah jengkal tangan kita. Untuk besaran-besaran pokok, satuannya sudah ditentukan, jadi kita tinggal menggunakan. Untuk 1 meter standarnya adalah 100 cm, sepanjang 100 cm. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari besaran dan satuannya. Besaran akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok memiliki 7 besaran. Ya, bisa kita lihat di situ. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, serta jumlah yard. Dengan satuannya sudah terpapar di sampingnya. Selanjutnya, kita juga mengenal besaran turunan. Besaran turunan sebagai contoh adalah volume, gaya, energi, dan kecepatan. Besaran turunan diambil dari besaran pokok, dan satuannya pun diturunkan dari satuan besaran pokok. Saya mengambil contoh nomor 1 yaitu volume. Volume diperoleh dari perkalian antara panjang dengan panjang dengan panjang. Nah, sedangkan satuan panjang itu adalah meter. Maka satuan dari volume itu adalah meter kali meter kali meter, dan kita bisa menulisnya menggunakan meter kubik. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kemudian besaran-besaran pokok itu sudah memiliki alat ukur tertentu. Nah, alat ukur dari besaran pokok dapat kita lihat. Untuk panjang itu bisa kita ukur menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer stroke. Massa dengan timbangan, waktu dengan stopwatch, begitu juga
yang lainnya itu sudah terpapar. Tapi untuk jumlah molekul kita tidak bisa mengukurnya secara langsung karena kita harus mengukur massa zat terlebih dahulu. Dan itu bisa kita pelajari di bidang studi kimia untuk lebih dalamnya. Oke, mistar. Mistar itu banyak sekali kita gunakan di mana-mana. Mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda, mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Yang dimaksud batas ketelitian itu adalah skala paling kecil yang mampu diukur oleh alat ukur tersebut. Mistar biasanya memiliki skala goresan yang paling kecil itu 1 mili. Tapi kita masih mampu untuk membaca di setengah mili, maka ketelitiannya bisa sampai 0,5 mm. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong banyak sekali digunakan di dunia teknologi untuk mengukur ketebalan pipa misalkan, diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman dari suatu penampung. Jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm seperti yang terpampang di gambar ini. Untuk gambar ini ketelitiannya lebih besar lagi, dia masih memiliki ketelitian 0,05 mm. Karena jangka sorong ketelitiannya berbeda-beda tergantung yang dimilikinya. Maaf, untuk jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,002 mm. Jadi sangat kecil sekali ketelitiannya, sampai bisa mengukur 3 digit di belakang koma. Di dunia teknologi dan rekayasa, jangka sorong biasa juga disebut sebagai dial kaliper. Jadi ada banyak sekali namanya, jangka sorong, dial kaliper maupun jangka vernier. Selanjutnya adalah micrometer scope. Micrometer scope seperti halnya jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya adalah neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Neraca ada dua jenis, yaitu analog dan digital. Selanjutnya stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dengan ketelitian 0,01 detik. Selanjutnya alat ukur suhu adalah termometer, ada termometer analog, ada termometer digital. Termometer analog terdiri dari dua jenis, yaitu dengan air raksa dan alkohol. Selanjutnya alat ukur kuat arus listrik. Ya, kita bisa menggunakan amperemeter. Namun amperemeter yang ada biasanya sudah dijadikan satu dengan voltmeter dan juga ohmmeter yang nanti akan kita bahas di selanjutnya, menjadi namanya multimeter. Alat ukur besaran turunan yang pertama itu yang banyak kita jumpai di kendaraan-kendaraan adalah speedometer. Digunakan untuk mengukur kelajuan selama kita berkendara di jalan. Yang kita ukur adalah kelajuan, bukanlah kecepatan. Kemudian dinamometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur gaya yang bekerja pada suatu benda. Seperti neraca, dia juga bisa digunakan untuk mengukur massa. Selanjutnya hygrometer. Hygrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan kelembaban udara di suatu ruangan. Selanjutnya ohmmeter dan voltmeter. Ini adalah alat ukur untuk mengukur hambatan, yaitu ohmmeter, dan alat ukur untuk mengukur tegangan, yaitu adalah voltmeter. Biasa dirangkai menjadi satu dengan ampermeter yang disebut multimeter. Kemudian barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Dalam dunia teknologi biasanya digunakan untuk mengukur tekanan yang ada di ban misalkan. Nah, kita menggunakan barometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis suatu larutan. Jadi larutan diukur berat jenisnya berapa supaya tidak bercampur dengan larutan yang lain. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara, namun yang ada di ruangan tertutup.
biasanya digunakan untuk mengukur tekanan yang ada di radiator dalam dunia otomotif dan juga di ban kendaraan. Kalorimeter digunakan untuk mengukur besarnya kalori jenis suatu zat. Setiap zat memiliki berbeda-beda kalori jenisnya. Maka kita bisa mengukurnya menggunakan kalorimeter. Oke, itu saja dari materi kita kali ini. Materi minggu depan selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan dari jangka sorong dan juga mikrometer skop, karena itu nanti yang akan kalian gunakan ketika berada di bengkel otomotif. Terima kasih. Selalu semangat belajar, jaga kesehatan, dan juga selalu jangan lupa membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.